Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai audiens, perkenalkan nama saya Cindy Cahya Lestari dari program studi administrasi bisnis kelas 1D di Politeknik Negeri Madiun. Dalam kesempatan ini saya akan sharing kepada kalian semua materi tentang ketahanan nasional. Namun sebelum kita masuk pada materi berikut ini, perlu diketahui bahwasannya pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Pramudiasari. Baiklah audiens, tanpa mengulur waktu yang lama, langsung saja kita masuk pada materi berikut ini. Ketahanan nasional merupakan suatu konsep kenegaraan Indonesia yang memiliki tujuan satu, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang kedua, untuk mempertahankan diri dari berbagai macam ancaman dan hambatan yang menimpa negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam yang secara maksimal untuk keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Secara etimologi, ketahanan nasional memiliki arti mampu dan tangguh dari suatu negara dalam menghadapi berbagai macam ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam, ancaman secara fisik maupun ancaman secara non-fisik. Ketahanan nasional sendiri memiliki 3 pengertian menurut S. Suryo Mataraman. Pengertian yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai doktrin. Suatu negara atau suatu bangsa pasti akan mengalami yang namanya ancaman, baik ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, sehingga diperlukan cara-cara khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketahanan nasional kondisi. Kondisi ketahanan nasional dalam suatu negara pasti akan mengalami kenaikan maupun penurunan dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari masyarakat atau warga negara yang ada dalam bangsa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan nasional strategi. Strategi dalam mempertahankan keutuhan suatu negara perlu untuk dilakukan karena ketika ancaman tersebut datang, suatu negara sudah siap untuk menyelesaikannya tanpa adanya perpecahan sedikit pun. Ketahanan nasional Indonesia memiliki 5 dimensi. Dimensi yang pertama adalah ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia dalam memelihara keyakinan akan ideologi Pancasila demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Dimensi selanjutnya adalah dimensi politik. Kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan mampu mewujudkan sifat demokrasi atau politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kemudian dimensi selanjutnya adalah sosial dan budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Indonesia memiliki sangat banyak keberagaman, mulai dari suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak menjadikan alasan bahwasanya Indonesia mampu atau Indonesia mudah untuk dipecah belah oleh siapapun. Kemudian dimensi selanjutnya adalah dimensi ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi dan juga Pancasila diharapkan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Kemudian yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Kondisi bangsa yang harus dilandasi dengan kesadaran bela negara agar dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Ketahanan nasional dapat berwujud bela negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang intinya menyatakan bahwasanya setiap upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Kemudian dalam pasal lain juga dijelaskan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Kemudian bela negara sendiri juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dapat diartikan memanggul senjata melawan agresi, kemudian secara non-fisik yaitu upaya untuk mencintai tanah air dari dalam hati masing-masing warga negara Indonesia. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional sendiri muncul sekitar tahun 1960-an di kalangan Angkatan Militer Darat yang sekarang lebih dikenal sebagai Sunardi 1997. Pada masa itu, pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan juga Cina meluas hingga wilayah Asia termasuk Indonesia. Hingga pada tanggal 30 September 1965 muncullah gerakan komunisme yang menyerang kedaulatan negara Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, keberhasilan Indonesia dalam menumpas gerakan tersebut memberikan inspirasi pengembangan pemikiran baru tentang ketahanan nasional. Sehingga pada tahun 1969 muncullah istilah ketahanan nasional yang diperuntukkan untuk menjaga daya tahan negara Indonesia dari berbagai macam bentuk ancaman. Hingga sekarang ini ketahanan nasional masih sangat dibutuhkan karena sudah mulai muncul berbagai macam ancaman baik secara fisik maupun non-fisik yang menyerang negara Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki 8 unsur. Trigatra yang pertama adalah gatra letak geografis. Kemudian gatra yang kedua adalah gatra keadaan dan kekayaan alam. Dan yang terakhir adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra. Gatra yang pertama adalah ideologi. Keberagaman di Indonesia harus diiringi dengan keyakinan ideologi Pancasila untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada. Kemudian gatra yang kedua adalah gatra politik. Sistem politik yang sesuai konstitusi diharapkan dapat berjalan efisien dan juga efektif. Kemudian gatra selanjutnya adalah gatra ekonomi. Ekonomi yang kuat dapat mesejahterakan kehidupan masyarakatnya, maka dari itu perlu dukungan dari masyarakat untuk memperkuat ekonomi yang ada dan dapat bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Gatra selanjutnya adalah gatra sosial dan budaya. Perbedaan yang ada harus didasari dengan keyakinan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Hal ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kemudian gatra yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan. Menjaga bersama. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus menjaga bersama keutuhan negara Republik Indonesia sehingga tidak mudah dipecah belah oleh pihak manapun.